Lampu-lampu pelabuhan Tanjung Mas berpendar samar di balik kabut asin laut. Jarum jam hampir menyentuh tengah malam ketika Ismanto memanaskan mesin truk tua warna hijau lumutnya. Deru diesel yang berat bercampur dengan aroma solar memenuhi udara. Di sampingnya Meki, kenek setia yang baru 6 bulan ikut, menggeliat sambil menguap. Muatan apaan sih bang? Kok dari tadi dilarang buka bak? Suaranya setengah malas, setengah penasaran. Ismanto melirik bak truk yang tertutup terpal hitam tebal. Orang pelabuhan cuma bilang, sampai Jakarta sebelum subuh. Jangan berhenti lama-lama. Udah, nurut aja. Seorang pria tua berseragam penjaga pelabuhan mendekat, menyalakan rokok kretek yang aroma cengkehnya menusuk hidung. Ia menatap Ismanto lama, lalu berbisik dengan nada seperti memberi wejangan terakhir. Kalau lewat alas Malang, jangan pernah menoleh ke kaca spion. Meki terkekeh, mencoba memecah ketegangan. Ah, lebay amat. Paling juga cerita setan jalanan. Tapi Ismanto diam saja. Ada sesuatu pada tatapan penjaga itu yang membuatnya enggan bercanda. Truk mulai bergerak, meninggalkan deretan kontainer yang diselimuti kabut. Ban-bannya memecah genangan air hujan yang belum lama reda. Jalan Pantura menanti di depan, lurus, panjang, dan malam ini terasa seperti perut ular yang gelap. Tak jelas apa yang mengintai di ujungnya. Di radio, suara penyiar memutar lagu dangdut lawas. Tapi di antara jeda musik, Ismanto yakin ia mendengar sesuatu yang lain. Suara seperti ketukan pelan dari arah bak, berirama 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Meki tak sadar malah memejamkan mata. Ismanto menelan ludah, menggenggam erat setir. Perjalanan baru saja dimulai, tapi entah kenapa ia merasa seperti sudah melaju di jalan yang bukan untuk manusia. Roda truk melahap aspal Pantura yang basah, memercikan air ke kiri dan kanan. Di luar kabut tipis dari laut menyusup masuk ke jalan, membuat pandangan di balik kaca depan seperti menembus tirai kelabu. Lampu sorot truk memantulkan siluet pohon bako yang berdiri tepat di pinggir jalan. Dalam kilasan cahaya, batang-batangnya tampak seperti deretan tubuh kurus dengan tangan panjang, melambai perlahan pada setiap kendaraan yang lewat. Meki yang sedari tadi memutar-mutar botol air mineral mendadak tegak. Bang, tadi ada yang lewat kan? Suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara deru mesin. Ismanto melirik spion. Lampu motor tua yang tadi menyalip mereka berkilat sebentar, lalu padam begitu saja, seolah ditelan kabut. Tak ada suara mesin, tak ada sisa cahaya di belakang, hanya gelap pekat yang mengikuti. Beberapa kilometer kemudian, mereka melewati deretan rumah panggung nelayan. Tapi anehnya, tak satu pun lampu menyala, tak terdengar suara televisi atau anjing menggonggong, sunyi yang terlalu rapi. Dari kejauhan lampu-lampu kendaraan sesekali muncul. Tapi setiap mereka hampir berpapasan, kendaraan itu lenyap begitu saja. Hanya udara dingin yang tersisa, menusuk ke dalam kabin lewat celah jendela. Ismanto merapatkan jaketnya, berusaha fokus ke jalan. Tapi entah kenapa, setiap kali ia berkedip, ia merasa seperti jalan ini berulang. Marka putih yang dilewati seperti sama persis dengan yang sudah mereka tinggalkan beberapa menit lalu. Meki menoleh perlahan, matanya menyipit dan berbisik. Bang, kok rasanya dari tadi kita nggak maju-maju? Jarum jam di dashboard menunjuk pukul 1.47 ketika Meki mulai mengeluh perutnya mulas. Bang, kayaknya kita berhenti sebentar deh, cari warung. Sekalian ngopi, ngantuk banget ini. Ismanto ragu, pesan dari pelabuhan masih terngiang, jangan berhenti lama-lama. Tapi pandangan Meki sudah mulai sayu, dan perjalanan di tengah kabut ini cukup membuat kelopak mata berat. Anehnya tak lama kemudian, di sisi kiri jalan, tampak lampu Petromax berpendar. Sebuah warung kopi berdinding papan muncul begitu saja di tengah deretan kebun tebu. Di depan warung, terpajang papan kayu bertuliskan kopi pahit dan pisang goreng, buka sampai subuh. Mereka menepi. Warung itu sepi, hanya ada seorang wanita tua duduk di balik meja. Kulitnya keriput kencang, rambut disanggul rapi, matanya menatap Ismanto dan Meki dengan senyum tipis yang terlalu lama bertahan.
Silakan duduk. Perjalanan jauh ya? Suaranya serak namun lembut seperti bisik pasir di telinga. Maggie memesan kopi, Ismanto ikut duduk. Tapi sejak tegukan pertama, ada rasa pahit getir yang aneh, seperti ampasnya bukan dari kopi biasa. Wanita itu terus menatap mereka tanpa berkedip, seolah menunggu sesuatu. Ketika Ismanto melihat jam tangan, jarum menunjukkan pukul 2 lebih 15 menit. Mereka hanya merasa duduk 5 menit, tapi waktu melesat hampir setengah jam. Mereka buru-buru pamit, wanita itu hanya mengangguk, matanya mengikuti sampai mereka masuk kembali ke truk. Namun, begitu truk bergerak, Maggie memandang ke kaca spion lalu melotot. "Bang, warungnya mana?" Ismanto melirik. Di tempat warung tadi, kini hanya ada kebun tebu basah diterpa angin malam. Tak ada lampu, tak ada meja, tak ada jejak ban di tanah. Jalan Pantura mulai sepi total, tidak ada kendaraan dari arah berlawanan. Hanya gemuruh mesin truk mereka dan suara angin laut yang sesekali mengguncang kabin. Lampu sorot menerobos kabut, memantulkan garis marka jalan yang basah. Maggie mulai gelisah. "Bang, lihat spion deh." Ismanto menoleh sedikit. Di ujung gelap, tampak sepasang lampu merah menyala. Terlalu rendah untuk mobil pribadi, tapi terlalu tinggi untuk motor. Truk juga kali, gumam Ismanto. Tapi ada yang janggal. Lampu itu terlalu dekat jaraknya satu sama lain, dan warnanya bukan merah biasa, lebih seperti bara yang berdenyut. Beberapa menit berlalu, lampu itu makin mendekat. Namun, saat Ismanto hendak menyalakan lampu tembak untuk melihat lebih jelas, lampu di belakang tiba-tiba padam, lenyap. Kok hilang?" Suara Maggie serak. Ismanto fokus ke jalan, mencoba mengabaikan. Tapi baru beberapa tikungan, lampu merah itu muncul lagi. Kali ini hanya berjarak belasan meter di belakang, seperti melayang mengikuti, tanpa suara mesin sama sekali. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ia menambah kecepatan, spion bergetar. Tapi bayangan lampu itu tetap sejajar. Tak pernah tertinggal atau mendekat, seperti hanya mengintai. Saat mereka melintas papan penunjuk, alas Malang 2 km, lampu itu sekali lagi padam. Namun di balik suara mesin, Ismanto kini mendengar bunyi lain. Langkah berat di atas bak, berderap perlahan menuju kabin. Maggie memegang lengan Ismanto erat, matanya melebar. "Bang, kalau itu bukan truk, terus apa?" Kabut turun lebih tebal saat papan penanda alas Malang mulai terlihat di ujung cahaya lampu sorot truk. Jalan menyempit, diapit pohon-pohon besar yang batangnya dililit akar kering seperti urat raksasa. Suara hujan sudah mereda, tapi daun-daun di atas berderak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari satu dahan ke dahan lain. Di kabin, Ismanto merasakan hawa berubah, dingin yang bukan dingin malam biasa, melainkan dingin yang seperti menembus sumsum tulang. Langkah di atas bak yang tadi terdengar pelan, kini semakin jelas. Lalu berhenti tepat di atas kepala mereka. "Bang, jangan nengok ke spion," bisik Maggie, suaranya pecah. Ismanto menatap lurus ke aspal, tapi dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam merayap turun di kaca belakang kabin. Gerakannya lambat, seperti cairan hitam yang menetes, membentuk siluet tangan dengan jari panjang. Tiba-tiba bau amis darah menyeruak di udara. Maggie menutup hidungnya, tapi matanya terpaku ke jalan di depan. "Bang, lihat!" Di tengah tikungan berdiri seseorang atau sesuatu dengan tubuh membungkuk, rambut panjang menutup wajahnya. Ia memegang lentera, cahayanya redup, tapi cukup untuk membuat jalan di sekitarnya terlihat seperti basah oleh genangan merah. Ismanto menekan pedal rem, tapi ban belakang justru memekik, membuat truk sedikit tergelincir. Saat mereka nyaris menabrak sosok itu, lentera padam, dan tubuhnya lenyap begitu saja. Namun hanya sepersekian detik kemudian, suara ketukan 3 kali terdengar dari kaca samping Maggie. Ketukan itu pelan, tapi setiap hentakannya seperti mengetuk langsung ke tulang tengkorak. Roda truk menggeram pelan,
Saat menanjak ke mulut jembatan besi tua yang membentang di atas sungai lebar, cat jembatan terkelupas, besinya basah oleh embun dan karat. Lampu truk memantulkan bayangan rangka baja yang seperti jeruji, memanjang tak berujung. Ismanto melirik indikator bensin, masih cukup, tapi entah kenapa mesin mulai tersendat. Saat ban depan menyentuh separuh jembatan, suara deru diesel mendadak melemah, lalu mati total. Semua lampu kabin padam. Di luar, hujan rintik turun kembali, membentuk ria kecil di permukaan sungai yang anehnya begitu tenang. Tapi dari sela-sela bayangan di bawah, Ismanto melihatnya. Tangan-tangan pucat, kurus, keluar dari air, bergoyang pelan seperti rumput laut hidup. Meki menelan ludah. "Bang, itu apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Sebelum Ismanto sempat menjawab, bunyi tok-tok-tok terdengar dari bak belakang. Ritmenya persis seperti ketukan yang ia dengar di pelabuhan. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Ia mencoba menyalakan mesin, tapi starter hanya mengeluarkan suara seret, seperti ada sesuatu yang menahan. Ketukan di belakang berubah menjadi gesekan panjang di lantai kayu bak menuju ke arah kabin. Meki menoleh ke kaca belakang, lalu wajahnya mendadak pucat pasi. "Bang, ada yang jalan di atas bak." Hujan makin deras, angin meniupkan suara besi jembatan yang melengking nyaring. Di cermin spion, Ismanto hanya melihat kegelapan. Tapi di kegelapan itu, 2 titik merah kecil mulai menyala, tinggi sejajar kepala manusia. Mesin truk akhirnya hidup kembali setelah melewati jembatan, tapi hawa di kabin terasa lebih berat. Udara yang masuk lewat celah jendela seperti membawa aroma tanah basah bercampur amis darah. Ismanto memelototi jalan, mencoba menahan pandangan agar tak melirik spion. Namun Meki harus memutar kepalanya ke arah kaca belakang, seperti seseorang yang menunggu tamu. "Udah, duduk aja." Suara Ismanto bergetar. Meki justru tersenyum aneh, matanya kosong. "Dia mau duduk di tengah, Bang. Kita geser dikit." Seketika suhu kabin turun drastis. Jok tengah yang sedari tadi kosong, kini terasa seperti menekan busa kursinya sendiri, seolah ada beban yang menempatinya. Dari kaca depan, Ismanto melihat embun tipis mulai merayap di bagian dalam, tapi pola embunnya aneh, membentuk jejak jari yang memanjang dari jok tengah ke arah dashboard. Meki menoleh. Tatapannya bukan lagi tatapan kenek yang ia kenal. Bibirnya bergerak pelan, tapi suara yang keluar lebih berat, seperti 2 orang bicara bersamaan. "Kita harus antar dia sampai finish." Ismanto menggenggam setir erat-erat, sendi-sendi jarinya memutih. Dari sudut pandang matanya, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan setinggi manusia duduk di tengah, kepalanya sedikit menunduk, rambutnya basah menetes di lantai kabin. Saat ia mengerling ke speedometer, jarum RPM tiba-tiba melonjak tanpa ia injak gas. Suara tawa kecil, lirih dan bergetar memenuhi kabin, mengiris di antara deru mesin. Lalu sama cepatnya, semua kembali senyap, kecuali satu hal. Jok tengah tetap terasa berat, dan Meki masih tersenyum, menatap lurus tanpa berkedip. Hujan kembali turun rintik-rintik ketika papan bertuliskan pos polisi Pantura muncul di sisi kiri jalan. Lampunya redup, tapi bagi Ismanto itu seperti pertanda selamat. Kesempatan untuk berhenti sebentar dan memastikan semuanya masih normal. Ia membelokkan truk ke halaman pos. Anehnya, pintu depan terbuka sedikit, berderit pelan tertiup angin. Dari luar, tak ada tanda kehidupan. Tak ada suara percakapan, tak ada radio bertugas, bahkan tidak ada bunyi kipas atau lampu neon berdesis. "Bang, kok sepi banget?" Meki berbisik. Ismanto menurunkan kaca jendela, mencoba memanggil. "Pak, permisi." Tak ada jawaban. Mereka turun, lantai pos penuh debu, seolah tak disentuh manusia berbulan-bulan. Di meja jaga, sebuah telepon hitam model lama tiba-tiba berdering nyaring, memecah sunyi. Ismanto menatap Meki.
Tapi keneknya sudah mundur 2 langkah. Dengan ragu ia mengangkat gagang telepon. Dari ujung sana terdengar suara pria, datar tak berintonasi. "Jangan berhenti lagi, atau jalan akan berhenti untukmu." Seketika sambungan terputus, menyisakan nada tut-tut yang menggema di telinga. Saat mereka kembali keluar, mata Ismanto membeku. Truknya kini diparkir bukan di halaman pos, melainkan di tepi jalan gelap yang asing. Pos polisi di belakang mereka hilang, berganti hutan bakau yang berbisik pelan dalam angin malam. Asap tipis mulai menggantung rendah di atas aspal, menelan cahaya lampu truk seperti kabut yang punya nyawa sendiri. Ismanto memincingkan mata, mencoba fokus pada marka putih di tengah jalan. Tapi, ada yang aneh. Garis-garis itu tak lagi terlihat sebagai cat, melainkan deretan batu nisan pipih yang berbaris lurus sejauh mata memandang. Jantungnya mulai berdegup kencang, ia mengedip, berharap itu hanya ilusi kantuk. Namun setiap kedipan justru memperjelas ukiran di marka itu, nama-nama yang tak ia kenal, diikuti tanggal kematian. "Bang," suara Meki parau, "ada yang jalan di depan." Di ujung sorot lampu, sesosok perempuan berpakaian putih berjalan mundur. Wajahnya menghadap langsung ke arah mereka, rambutnya basah, menempel di pipi pucatnya. Tatapan matanya menembus kaca depan, seperti sedang mengukur isi dada masing-masing. Ismanto menginjak rem pelan, jalan sepi, hanya suara deru mesin dan detak jarum speedometer yang lambat turun. Tapi ketika truk hampir sejajar dengannya, perempuan itu tiba-tiba membungkuk rendah, merangkak dengan gerakan patah-patah di sisi jalan, mengikuti laju mereka sambil terus menatap. Marka nisan di bawah truk terasa berderak, entah karena ban menghantam aspal retak, atau karena sesuatu di bawah sana ikut bergerak. Ismanto menoleh sekilas ke spion sisi kanan, dan menyesal seketika. Sosok itu kini menempel di bak truk. Kedua tangannya mencengkram besi pinggir. Mulutnya terengangan lebar seakan ingin masuk. "Bang, gas!" jerit Meki, suaranya pecah. Ismanto menghantam pedal gas, truk melaju kencang. Tapi di spion, bayangan itu tetap ada. Matanya bercahaya pucat, semakin mendekat ke kaca kabin. Petir menyambar di kejauhan. Cahayanya menerobos celah terpal bak truk. Sesaat Ismanto melihatnya, sebuah peti kayu besar di tengah bak, diikat dengan rantai berkarat. Di satu sisinya ada goresan panjang, dari dalam keluar. Ia mengerem perlahan, mencoba menenangkan nafas. "Mek, dari awal lo tahu isinya apaan?" tanyanya, suaranya rendah. Meki tidak langsung menjawab. Tangannya meraba-raba lantai kabin, jemarinya kotor penuh lumpur. "Bang, itu bukan barang buat orang." Ismanto menelan ludah. Di luar hujan makin deras, membuat suara ketukan di bak terdengar samar. Tapi kini ketukan itu bercampur dengan bunyi lain, seperti tarikan napas besar yang berembus melalui celah rantai. Tiba-tiba, terpal bagian belakang berkibar, seperti disapu angin dari dalam bak. Sesuatu di balik peti bergeser perlahan dan berhenti, membuat rantai berderit keras. Lampu truk meredup sesaat, radio mati, lalu menyala kembali. Tapi bukan memutar lagu dangdut seperti tadi. Dari speaker keluar suara perempuan. "Bawa aku pulang." Meki menunduk. Suaranya lirih seperti mengakui dosa. "Bang, kalau kita sampai Jakarta, bukan cuma barang itu yang turun." Ismanto memukul setir, mencoba mengusir rasa panik. Tapi dari kaca spion, ia melihat sidik tangan basah mulai menempel di kaca terpal, 5 jari, panjang dan terlalu kurus untuk manusia. Ismanto menginjak pedal gas dalam-dalam. Truk tua itu meraung, tapi rasanya seperti menggerakkan besi tua melawan dinding udara yang semakin berat. Pantura di depan membentang lurus dan kosong, tak ada lampu jalan, hanya cahaya sorot mereka yang menembus kabut asin laut. Dari kejauhan, bunyi mesin berat mulai terdengar, bukan dari truk mereka, tapi dari belakang. Ismanto melirik sekilas ke spion. Lampu merah bara itu kembali muncul,
kali ini lebih besar, lebih terang, dan bergerak cepat seperti mengejar mangsa. "Bang, itu kenceng banget, kayak mau nabrak kita." Maggie menelan ludah, suaranya bergetar. Truk hitam tanpa plat itu akhirnya terlihat jelas di cermin. Badannya tinggi menjulang, kabin depannya retak, dan di balik celah retakan itu ada cahaya seperti bara api. Tak ada sopir di balik kemudi, hanya kursi kosong yang bergoyang. Bam! Benturan pertama membuat truk mereka terhentak ke depan. Muatan di bak bergeser, rantai di peti berderit keras seolah akan putus. Benturan kedua datang lebih keras, disertai raungan panjang entah dari mesin atau dari sesuatu di baliknya. Ismanto banting setir ke kanan, hampir masuk parit, tapi truk hitam itu menyesuaikan jalurnya tanpa ragu, seperti tahu setiap gerakannya. Lalu, tiba-tiba dari speaker radio yang mati, suara perempuan itu terdengar lagi. "Jangan lari, jalannya cuma satu." Mata Ismanto membelalak. Di depan, jalan aspal lurus berubah menjadi tanjakan kayu basah seperti dermaga. Padahal mereka masih di tengah daratan. Lampu merah di belakang semakin dekat, menerangi kabin mereka dengan semburat darah. Maggie mencakram dashboard, berteriak, "Bang, mau kemana jalannya? Itu bukan pantura lagi." Roda truk berderit pelan di atas papan kayu basah. Di luar gelapnya malam terasa berbeda, bukan gelap biasa, melainkan pekat yang membuat cahaya lampu depan seperti terserap. Hujan di sini berhenti total, seolah cuaca tak lagi terikat pada hukum dunia. Ismanto melirik ke GPS di dashboard. Layar hitam, tak ada sinyal, tak ada peta. Di kanan kiri air laut beriak pelan, tapi tanpa suara ombak. Jauh di ujung jembatan kayu, berdiri dermaga tua dengan tiang-tiang reot, beberapa miring seperti hampir tumbang. Bak truk di belakang bergetar halus, makin lama makin kuat, seolah sesuatu di dalam peti sedang gelisah. Rantai berkarat itu berderit, menegaskan bahwa kuncinya semakin longgar. Maggie duduk membeku, pandangannya terpaku ke arah dermaga. "Bang, gue pernah mimpi tempat ini." Gumamnya pelan, nyaris seperti bicara sendiri. Mereka sampai di ujung dermaga. Lampu sorot truk memantulkan sosok lelaki tinggi berserban hitam, berdiri diam di tepi papan, menghadap laut yang kosong. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya siluet yang tegas dan kaku. Lelaki itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar truk berhenti. Suaranya dalam dan bergema seperti dari dasar sumur. "Turunkan muatan, sudah waktunya pulang." Bak truk berderak sendiri, terpal tersibak pelan oleh hembusan angin entah dari mana. Dari celah peti, kini tampak jari-jari panjang yang basah dan pucat meraba udara malam, mencari pegangan. Air laut di sekitar dermaga mulai membentuk riak melingkar, meski tidak ada angin. Riak itu semakin membesar, seperti menyambut sesuatu yang akan naik dari dasar. Ismanto memegang erat setir, tapi hatinya tahu, mereka sudah di tempat yang seharusnya tak pernah mereka temukan. Angin di dermaga itu berembus aneh, tidak kencang, namun setiap hembusannya membawa aroma amis dan dingin basah yang menusuk tulang. Air laut di sekeliling mereka sudah tak lagi beriak, seolah sedang menunggu sesuatu. Sosok lelaki tinggi bersorban hitam melangkah pelan ke arah kabin. Langkahnya tak menimbulkan suara di papan kayu yang reot. Wajahnya masih tertutup bayang, tapi ketika ia bicara, kata-katanya terasa seperti langsung menggetarkan tulang belakang. Aturannya sederhana. Salah satu dari kalian tinggal, yang lain bebas pergi. Maggie menegang di kursinya. "Bang, kita cabut aja, gas." Tapi entah kenapa, tubuh Ismanto terasa terkunci. Matanya menatap sosok itu, dan dalam sekejap di pelupuknya muncul kilasan wajah-wajah pucat, seperti potret korban-korban sebelumnya, menatapnya penuh tuntutan. Peti di bak berderak, rantai yang mengikatnya terputus satu persatu dengan bunyi cling, cling, terdorong oleh sesuatu dari dalam. Dari celah papan, terlihat mata besar berwarna kelabu susu menatap mereka tanpa berkedip. Lelaki itu mengangkat tangannya lagi, kali ini menunjuk lurus ke arah Maggie. "Yang muda cocok untuk perjalanan panjang. Tinggalkan dia, atau kalian berdua akan kami ambil." Maggie menoleh,
Pandangannya berganti-ganti antara Ismanto dan sosok itu. Mulutnya terbuka seperti hendak protes, tapi suaranya tak keluar. Ada kesadaran pahit di matanya, seperti seseorang yang tahu giliran hidupnya sudah habis. Ismanto meraih setir dengan kedua tangan, nafasnya tercekat. Di luar, papan dermaga mulai bergetar, tanda sesuatu yang jauh lebih besar daripada truk mereka bergerak di bawah permukaan laut. Lelaki itu mendekat ke sisi pintu, menyelipkan sebuah koin logam hitam di saku Ismanto. Bayarannya sudah lunas, asal kau pergi sekarang. Tiba-tiba Meki tersenyum tipis, lebih seperti senyum pamit. Bang, jalan terus, jangan nengok. Roda truk berderit pelan di papan kayu dermaga, meninggalkan riak besar yang perlahan mereda di belakang. Di kursi kenek, tempat Meki tadi duduk, hanya tersisa jaket lusuhnya, basah, dan beraroma laut asin bercampur besi berkarat. Ismanto tak berani menoleh. Pesan Meki bergema di kepalanya. Jalan terus, jangan nengok. Tangan kirinya meremas setir hingga sendinya memutih, sementara tangan kanan masih merasakan dinginnya koin hitam di saku. Setiap kali roda berputar, truk terasa semakin ringan, sekaligus semakin hening. Lampu pantura kembali menyambut di kejauhan, tapi jalurnya seperti berbeda. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada warung, hanya garis marka yang memanjang tak berujung, membelah kegelapan. Radio menyala sendiri, memutar suara serak seorang laki-laki. Selamat datang kembali di jalur Anda. Sampai giliran berikutnya. Ismanto menelan ludah, pandangannya tetap lurus. Namun di kaca spion, sesuatu bergerak cepat di belakang. Kilasan siluet Meki berdiri di dermaga menatapnya. Di sebelahnya, sosok tinggi bersorban hitam mengangkat tangan, seperti memberi salam perpisahan atau undangan untuk kembali. Ban truk menggilas sesuatu yang terdengar seperti batu. Tapi saat ia melirik sebentar, ia sadar itu adalah nisan kecil dengan namanya sendiri terukir samar. Hatinya tercekat, tapi kakinya tetap menginjak gas. Di luar matahari belum juga muncul, seakan perjalanan ini memang tak pernah mengenal fajar. Langit mulai berubah warna, tapi bukan semburat oranye hangat yang biasanya menandai fajar. Di cakrawala hanya ada kelabu pucat yang dingin, seperti lembar kain basah yang menutupi dunia. Ismanto melajukan truk di jalur lurus tanpa ujung, setirnya mantap, tapi matanya tak bisa lepas dari pandangan ke depan, seolah di depan sana ada jawaban yang belum tentu ingin ia ketahui. Marka jalan kembali terlihat normal, hanya garis putih dan aspal basah. Namun setiap beberapa meter sekali, ia merasa roda truk menggila sesuatu yang empuk, lalu keras, seperti kerikil bercampur tulang. Di radio, suara statis pecah sebentar, kemudian terdengar siaran berita dini hari. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Pantura, melibatkan truk kargo dan menewaskan 2 orang di lokasi kejadian. Suaranya datar, tak menyebutkan nama, tapi Ismanto tahu itu berita dari masa depan yang seharusnya belum terjadi, atau mungkin sudah, entah di mana garis waktunya. Di luar kaca, tiang-tiang lampu jalan mulai muncul, namun tak menyala. Di kejauhan papan hijau besar menyambut, "Selamat datang di jalur Pantura, nikmati perjalanan Anda." Hanya saja catnya memudar, dan di ujung papan, samar-samar terlihat ukiran huruf merah seperti bercak tangan. Kembali, Ismanto memindahkan gigi ke percepatan tertinggi. Ia tidak tahu apakah jalannya membawa pulang atau membawanya berputar kembali ke awal malam. Di kaca spion di antara kabut, ia melihat sekilas kursi kenek yang kosong. Lalu sekelebat siluet Meki duduk di sana, tersenyum samar. Tatapan itu bukan tatapan dendam, tapi seperti menunggu. Truk terus melaju, matahari tetap tak muncul, dan di telinga Ismanto samar-samar terdengar ketukan 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi.